pada game pertama kita di rangkaian 6 map yang bakal dimainkan. Dengan arah pesawat dari Camp Bravo kali ini bakal langsung menuju ke arah Ruins harusnya. Iya, ke arah Ruins, Camp Alpha. Beberapa tim sudah mulai turun juga di awal permainan dengan arah pesawat yang cukup pelit ke arah bawah. Mungkin tim ini turun di Camp Charlie seperti Altrigo, butuh nyambung dikit. Ya, tapi seharusnya karena kita tahu sendiri ini 4x4 ya map di Sanhok. Jadi harusnya bakalan cukup sih untuk lo melakukan scraping juga atau mungkin ngambil area-area yang lumayan cukup jauh. Sedangkan kita lihat udah mulai menyebar dari masing-masing tim juga di sini harusnya sih bakal terjadi penumpukan juga sih. Kalau menurut gue mungkin di Painam yang biasanya rame, bahkan di Hatin juga udah ada gig. Ini gue bingung nih, Bahampas mau ngambil Camp Alpha atau mau ngambil Hatin kah? Ah itu dia nih, kalau Bahampas harusnya mereka mengambil Camp Alpha sih Camp kalau Alpha ya, kosong ya. oke. Tapi Camp Bravo juga diisi oleh IOG, circle bakal ke arah atasnya circle klasik banget nih. Kembali ke arah utara kali dengan beberapa tim yang sudah mengisi di daerah Camp Charon juga Dogs untuk tim Altrigo. Mereka bakal mencari dua-dua. Dan kita bakal dari TP dan juga Dranix sepertinya akan fight dan Dranix bakal menuju ke arah Dogs. Berarti jalur lootingannya tim Altrigo udah kepotong banget nih. Iya. Tapi balik lagi dia masih bisa ngambil jalur ke kiri sih kalau dia mau mengambil resiko ya untuk Iya. nyebrangin dikit dan ngambil lootingan. Mereka tapi harus melewati tim Arcurio di daerah cave. Jadi emang kali ini Alter Ego mungkin akan mengalami sedikit kesulitan ya. Mungkin dia bakal kehilangan Badru, mungkin aja. Di early game, karena Badru kan biasa dari arah cave ke arah Dogs. Cuma kali ini Dogs sudah diisi oleh Dranix, ada juga cave, ada diisi Arcurio. Dan dia mungkin ke pick off. Tapi kecuali kalau misalnya Badru nggak menggunakan strategi seperti biasanya dan melakukan regroup sampai akhir, mungkin masih bisa selamat. Betul, tapi sekarang kalau dia mau regroup, dia harus nunggu Arcurio dan juga Dranix pergi dari area tersebut. Biar dia bisa nyambung kembali ke arah Camp Charlie. Ya, cuman pastinya ya lootingannya udah bakal habis ya. Iya, agak minim karena dia di awal-awal udah harus main hati-hati banget. Dia mungkin ngumpet di rumah aja, tunggu yang lain cabut baru dia coba regroup dengan teman-teman dia. Arkyri juga merupakan satu dari beberapa tim yang masih underperform minggu lalu ya. Yap. Dan mereka mengambil gerakan yang cukup risky kali ini. Mereka masuk ke arah Quarry di mana di atas mereka ada Dranix juga yang mulai mengisi di arah high groundnya. Kalau mereka sampai ketahuan di bawah Quarry, ini bisa jadi makanan bagi tim-tim lain sih. Karena udah nggak ada, di cover di bawah tuh minim banget. Ya. Dan menurut gue juga kalau week-week sebelumnya tuh gue kayak sempat lihat RRQ itu sering banget tusun di awal ya. Betul. Sering banget tusun, jadi mungkin itu yang bikin kenapa performa dia juga semakin mudah dikejar sama tim-tim lain. Jadi menurut gue mungkin kayak bisa ngamanin placement aja dulu kali ya. Mungkin ya, tapi mereka bisa mati itu karena rotasi kalau diperhatiin Rotasi ya. Entah kenapa kayak mereka rotasi Ketemu sama orang terus ya. Betul. Mereka tuh jarang sebenarnya kayak ketabrak kecuali lawan Bonafide kemarin. Tapi ya baik lagi, gimana pun mati ya mati. Mau dia mati ditabrak, mau mati perang 4 lawan 4, mau mati rotasi, tetap mati hitungannya. Dan itu harus dikurangin juga sama tim-tim yang mungkin lagi perlu banget poin. Karena sekarang kalau kita perhatikan beberapa tim, mereka itu masih bertengger di peringkat 16 besar. Dimana mereka mungkin bisa kebalap sama tim-tim yang mulai naik performanya. Kayak XCN mulai naik juga performa mereka pelan-pelan. Tapi kita lagi ngomong-ngomong ternyata RPK ada bahkan satu korban dari tim Dranix. Ucup sudah tersungkur ke arah tanah. Sepertinya RQ tahu bahwa ada tim lain yang mulai ke arah mereka. Dan bohong langsung di finish juga nggak pakai lama. Tapi sepertinya dari tim RQ lain sudah menyadari pergerakan dari seorang Kryzen kali ini. Kryzen mulai juga di spray down. Dapatkan 2 korban dari tim Dranix. Akan langsung di finish kayaknya. Bakal langsung di finish aja nih untuk nge-secure kill point ya. Untuk menghindari adanya kill steal juga dan nanti daripada di revive. Ini tukar 1 untuk 2 menurut gue masih agak nggak worth it sih. Masih berat sih. Iya. Kecuali dia bisa ngeratain satu squad ya. Betul, kalau tukar 1 dapetin 4 di awal itu oke. Cuma emang harus lebih main pasif di tengah-tengah game. Tapi kita bakal langsung ngintip juga ke tim victim di mana Chisun mendapatkan 75 kill, rank 6 dan juga 11.000 damage dengan 18 juga 10 headshot di ranking 27. Ini Chisun bisa dibilang pendatang baru yang permainannya gila juga. On fire juga karena posisinya di bawahnya No Mercy cuma beda 1 kill point aja. Betul, dalam kondisi tim victim juga posisinya nggak bagus-bagus banget gitu kan. Betul. Overall dan baru diomongin langsung dapetin korban lagi, Nick langsung tersukur ke arah tanah, langsung di finish juga men-secure kill untuk seorang Chisun. Tapi Chisun tuh memang dari awal ya cukup stabil ya permainan menggunakan snipernya, selalu on point. Selalu bisa dapetin beberapa player juga. Betul, dan gerakan dia juga lincah banget. Gue perhatiin Chisun tuh emang menurut gue pribadi itu salah satu calon bintang di Indonesia juga kalau dia bisa meningkatkan performa dia lagi. Betul. Bisa dibilang dia menjadi salah satu top fragger untuk tim victim juga. Meskipun ada pemain veteran seperti Banyu, ada juga Jughead, tapi Chisun yang dapat kill paling banyak. Ya benar-benar. Berarti lumayan cukup memberikan kontribusi terhadap tim victim tentunya ya. Betul, dan tim victim pun cukup meningkat ya performa mereka meskipun masih up and down kadang-kadang, tapi 4 lawan 4 mereka tuh kuat banget.
Mereka juga punya penembak veteran seperti Jughead, mereka juga punya scouter yang lincah banget kayak Banyu, dan Fajar tuh juga konsisten banget permainannya. Memang nggak terlalu menonjol tapi konsisten. Betul, yang penting adalah saling memberikan kontribusi yang tepat untuk timnya ya. Betul, tapi kita bakal lihat kan beberapa tim sudah pincang di awal-awal. RRQ hilang satu, Onyx hilang satu, Dranix hilang dua di awal permainan kali ini. Baru ada 4 player aja ya, Ya, yang tinggal tumbang. tumbang. Belum ada tim yang pulang secara utuh dan kita bakal ngintip ke tim Nara yang kembali mendekati ke arah tim GD. Ini di utara map ya, di bagian utara pulau utamanya Sunhawk. Mereka mungkin bakal bertemu di daerah persawahannya. Ya, kayaknya sih kalau dilihat juga tadi memang sebagian besar para tim itu udah berada di dalam zona. By the way, gue merasa deja vu deh. Ini tempat ini kalau nggak salah sempat ada GD, NFT, Iya, Bigetron iya waktu itu Bigetron. ya. Yang di sana lumayan cukup panjang banget itu. Betul, Dan ini emang Dranix di tempat yang sama kalau nggak tempatnya salah. sama betul. Karena kan mereka waktu perang sama GD di atas. Iya, Cuma iya kali ini bener GD bener mengambil bener bener. bawah, Dranis mengambil berdua di atas. Dan ini emang choke point sih kan. Ini di dekat jembatan di bagian utara Sunhawk. Emang suka diisi sama tim-tim yang mungkin pengen motongin tim-tim yang datang dari arah Hatin. Iya, ini untuk bisa menjadi pembegalan juga. Tapi kalau dilihat dari strategi yang dilakukan Dranix, ternyata masih sama ya. Even ini udah berapa hari di week keberapa aja gue udah lupa. Tapi gue masih inget kayak ini kok gue berasa deja vu Iya, gitu. karena persis ya, GD Persis lawan banget Dranis lagi. Cuma kemarin bedanya, Dranis sama GD fight di atas, 4 di lawan 4. atas. Cuma kali ini seperti GD, mereka pengen hindari fight, mana mereka pengen coba matiin satu orang dari tim Dranis. Kita bakal dari Evos, dapatkan satu korban, Slayer langsung jatuh dari motor dia. Mungkin bakal di finish kalau nggak diselamatkan secara cepat oleh teman-temannya. Yes, tapi harusnya tadi kayaknya ditembaknya agak lumayan cukup jauh juga ya. Mungkin masih ada Jarak kalau lagi. misal ada jarak, kalau misal dia punya smoke mungkin masih bisa diselamatin dulu sih. Betul, cuma balik lagi ya, resiko teman-temannya ketembak juga. Kita bakal nginip juga beberapa tim sudah mulai melakukan rotasi juga dari arah Camp Charlie, tim TP langsung menggunakan mobil mereka, pick up mereka untuk menuju ke arah circle, dan Badru sudah mengumpulkan total 10 versus 8. Oke, dan kayaknya mungkin bakal melakukan metode yang sama. Karena kalau kita lihat dari jaraknya 1,2 kilometer nih, Flo. Ini berarti kayaknya memungkinkan strategi 3-1 lagi. Iya, mungkin ya kita bakal lihat lagi 3-1, tapi kita bakal dari tim Lovre mulai engage fight dengan tim EVOS juga yang tadi sempat mendapatkan satu korban dari tim Lovre. Slayer mana ya? Kayaknya cukup jauh deh, lagi ngebuka jalan dia tadi. Iya, agak lumayan cukup bisa memang kalau kita lihat. Mungkin sebagai squatter juga kali ya. Tadi Mungkin harusnya ya. cuman ketangkep gitu. Tapi gue nggak tahu dia kenok di mana karena di area pandangannya Lovre pun nggak masuk Gak dia. ada. Berarti Kayaknya cukup lumayan jauh. cukup jauh sih. Mungkin di belakang EVOS kenoknya. Bisa jadi atau mungkin emang dia dikirim untuk pindah duluan memberikan informasi tapi ternyata malah harus ketangkap. Mungkin aja. Tapi kita bakal lihat tim Lovre bermain dengan sangat hati-hati, berusaha untuk menyelamatkan Slayer. Cuma Slayer gue yakin udah nggak bisa diselamatin sih. Jaraknya sedikit terlalu jauh dan Jauh dia banget. nyawa tinggal dikit banget lagi dan ya langsung di end juga kali ini, bleeding out. Dan 1 poin untuk tim EVOS di awal-awal pertandingan. Ya, dan itu harusnya dari tim Lovre juga harus sudah mulai melakukan rotasi lagi ya karena posisinya tadi emang nggak cukup baik. Kalau dilihat ini kayaknya emang lumayan jauh ya itu yang kuning apa tuh Pak? Apa tuh itu dari tim Boom. 14. Ya 14. Iya, Boom. Oh Boom ya? Itu Boom. Mereka kan tadi keluar dari Paradise mulai Hmm. menuju ke arah tengah circle juga dan emang polanya gitu sih. Ketika mereka bermain itu pasti semuanya ngehajar tengah-tengah circle, baru mereka pelan-pelan ngejaga compound. Itu yang membuat game di Sunhawk kalau circle ke Banting Utara itu pasif banget. Pasif banget Pasif emang. banget. Tapi berapa tim juga udah mulai mencari celah sih. Kayak Aura mereka pernah naik kapal, muter jarak jauh. Dan beberapa tim juga mulai mengisi di ujung-ujung kampung. Dan biasa tuh nggak pernah diisi di kampung. Baru sekarang karena circle suka banting ke arah utara. Ya. Dan kalau misalnya dilihat nih Flo di sini ada Groza juga yang didapatkan. Harusnya bakal menjadi permainan yang agresif ya. Tapi balik lagi nih kayak yang lu bilang tadi di awal-awal pasti memang bakal jadi ritme yang lumayan cukup low ya. Iya. Slow dan mungkin nanti bakal di zona ketiga harusnya udah mulai numpuk semua sih di pinggiran. Karena lu lihat ini banyak banget tim-tim yang masih berada di luar zona. Iya, mereka semua nggak mau terlalu buru-buru. Tapi kalau mereka telat, bakal terjadi penumpukan di daerah selatan bootcamp dan juga di daerah jembatannya tim Dranis juga tim Geek Fam ya. Mm-mm. Itu bakal numpuk semua rame-rame dan bahkan di sisi kanan, yang di awal-awal ada yang turun di Camp Bravo, ada yang turun di daerah Mongna itu kosong total. Tapi kita bakal dengar dari Lovre bakal nembak, dapatkan seorang KZ di belakang ke arah lobby menjadikan kondisi 3 lawan 3 untuk tim Lovre dan juga tim EVOS. Dan seperti akan terjadi perang di awal-awal antara kedua tim ini, nggak ada yang mau melepaskan area ini. Tapi di sini jadi berbahaya untuk tim Lovre harusnya ya karena di belakang juga ada tim victim. Kalau misalnya dari Lovre ngebuka posisi otomatis nggak cuma EVOS saja yang tahu tapi dari belakang juga dan sisi lain dari Aura Ken berhasil mendapatkan satu player dari The Pillars ternyata. Oh, dan Ken ketangkap juga sama Boboho kali ini harus tersungkur dan Ozora pun sudah tersungkur ke arah tanah oleh seorang Foxer. Jadi perang di semua sisi map dan Aura harus kehilangan Jay dan juga kali ini dan mereka dalam bahaya yang cukup
besar kali dengan kehilangan 2 player mereka. Dari TP, Bob sudah berhasil di-revive juga dan jarak ke zona pun masih jauh, 800 meter. Dimana mereka nggak bisa sembarangan naik mobil. Kalau mereka naik mobil sekarang mungkin bisa ada trading juga sama lawan mereka. Betul, kayak tadi yang dilakukan sama Aura sendiri, coba untuk rotasi menggunakan bagi aja ketangkep gitu ya. Dan Roses juga berhasil mencuri satu player dari The Pillars, cukup baik. Dari Boboho juga masih coba untuk memberikan informasi, tapi sayangnya dari Kental di sini udah mulai nge-spray tapi nggak mengenai siapapun juga. Ini posisinya menurut gue agak susah sih. Betul, dan mulai pincang juga kedua tim, mulai kehilangan player mereka. Argenta sudah dipulangkan juga ke arah lobby, dari tim Aura juga kehilangan 2 player mereka, Ken dan juga Jaden tadi ya. Ini menciptakan kondisi yang cukup berbahaya bagi kedua tim dan circle pun jauh, 800 meter, 900 meter bahkan. Dan mereka perlu bergerak dengan jarak yang cukup jauh tanpa kendaraan yang memadai, kecuali bagi. Ya, mungkin pilihannya adalah lu melakukan engagement di awal atau lu mau cabut dulu dan nanti melakukan fight-nya ketika udah nyampe di pinggiran circle ya. Betul, kita bakal dari tim Lovers sepertinya akan tusun di game pertama kali ini dengan kondisi mereka mendapatkan hanya 1 poin dari tim EVOS ya. Ya, dan dia bahkan dihajar sama 2 tim tadi yang kayak gue bilang, dia ke sandwich sama Victim sama EVOS juga dan harus menjadi tim pertama yang pulang di zona kedua loh. Zona kedua betul, dia hanya bawa 2 poin berarti ya. 1 poin kill, 1 poin placement, dan tim TP dan juga tim Aura seperti kedua tim lagi mencari celah gimana mereka bisa kabur menuju zona yang udah dihuni oleh banyak tim. Karena di daerah jembatan utara di seberangnya Hatin tuh udah rame banget yang nungguin. Ada GD, ada juga Dranix, ada juga tim-tim lainnya sudah menyisiri bagian pinggir circle, dan Victim pun mulai terlihat di daerah Paradise mengisi kekosongan dari tim Boom ya. Mereka cabut yang isi Victim. Yes, dan bisa dilihat di sini posisinya harusnya masih cukup aman juga untuk Victim. Apalagi tadi udah dapetin 3, sorry bukan 3. Victim tadi dapetin berapa kill, dan di sisi lain kita lihat dari Aura masih dengan posisi yang sama. Ini benar-benar gak bakal ditinggalin sama Aura dari The Pillar sendiri. Satu player juga udah mulai tumbang di sana. Harusnya bakal jadi 2 lawan 2 sih kali ini dari Aura dan juga The Pillars. Betul banget, tapi kita bakal lihat dari Aura sepertinya belum memberikan keluasan bagi tim TP untuk menyelamatkan teman yang udah kenok. Mereka pengen coba membawa satu tim bersama dengan mereka, karena kalau sekarang mereka jalan nih, Aura juga bakal kecil kemungkinan untuk selamat masuk ke dalam circle. Tapi TP sudah menggunakan motor untuk cabut dan mungkin akan coba menyelamatkan teman mereka yang kenok kali ini. Roses mencari celah untuk langsung pindah, dan Geek dapatkan juga anggota dari tim Nara, Joyce dipulangkan ke arah lobby. Mulai banyak anggota yang mulai bertumbangan dari masing-masing tim. Ya. Tapi menurut lu ngambil resiko banget gak sih ketika lu nge-revive di zona yang udah bakal masuk ke zona ketiga, apalagi mereka lumayan cukup jauh juga ke dalam safe zone-nya ya. Cuman kayak ini kalau misalnya resource-nya udah mulai menipis, menurut gua kayak mendingan tinggal aja sih. Mendingan tinggal aja, betul banget. Tapi kita bakal dari tim Onyx sudah bahkan seorang Nerpeko trading aja kan. Tapi dari tim Onyx mereka menang jumlah anggota. Jadi di tim Hercurio dalam bahaya. Tapi kita bakal stay di tim Aura yang masih fight sementara waktu ini ya. Ya, tapi harusnya tadi tersisa sendirian dari Aura ya, karena satu player yang lagi udah ketangkap. Sedangkan dari Onyx sendiri udah bleeding out juga satu playernya. Masih bisa diamankan seharusnya di sini. Kopinli juga menurut gua agak lumayan cukup terpojok sih, kalau bisa lu lihat dual vision dari tim di depannya. Dan bocor nyawanya bocor lama-lama. banget, kena DPS yang lumayan cukup sakit ya. Lu lihat alter gua masih di bawah. Tuh, lemparan bom juga dari seorang drone belum masuk ke dalam jendelanya, dan tembakan lagi dilontarkan. Avirlo kenok lagi untuk kedua kalinya kali ini ya. Ya, dan orang terakhir dari Aura juga bahkan harus pulang ke arah lobby tadi. Akhirnya The Pillars yang berhasil memenangkan area tersebut, berarti harus sudah langsung masuk aja ke zona. Ya, kita bakal smoke mulai dilempar juga sama drone kali ini untuk berusaha menutup angle. Mungkin dia bahkan back off karena dia nyawanya mulai deres abisnya, dan dia cuma punya bandage yang terbatas. Dan ini agak sedikit bahaya sih, zonanya lumayan cukup Bawa berapa dia? 31. Wow, 31, 42 bandage, 14 painkiller. Betul, dia harus memastikan sih kalau dia naik kendaraan jangan sampai kepleset dan jatuh. Ya, ini mau looting lagi kayaknya. Ya, dia mau looting lagi, dia mau nyari lagi. Dia pakai bandage karena dia tahu dia nggak perlu pakai first aid sekarang ini. Sayang, mending pakai buat akhir-akhir aja. Ya, karena masih keburu ya waktunya. Kalau di zona ketiga DPS-nya nggak terlalu cepat dan nggak terlalu sakit juga. Betul, dan Mozart last man standing dari tim Dranix kali ini lagi berusaha mencari celah juga dalam pertahanan tim DG yang lagi berenang menuju ke arah safe zone. Karena mereka kalau lihat jembatan udah pasti dipantau oleh tim-tim lain juga. Satu orang doang naik ke jembatan, memastikan bahwa tempat mereka aman. Yeah. Dan Dranix pun nggak aman, mereka perlu maju 300 meter dan mungkin harus ikut berenang juga bentar lagi. Ya, ini malah jadi keuntungan untuk tim DG yang udah lebih dulu nyebrang ya, harusnya sih. Betul, dan mereka bisa memantau juga pergerakan tim-tim lain karena banyak banget yang belum masuk ke zona sementara waktu ya. Tapi dari tim DG mereka juga harus berhati-hati karena mereka baru masuk area baru, banyak tim yang udah mulai mantau mereka dan mereka belum aman. 200 meter lagi baru mereka mencapai ke arah safe zone. Betul, tapi di sisi lain dari DG juga
nggak mau terlalu apa ya, fokus di belakang ya. Mereka bakal langsung masuk aja ke dalam zona. Ini berarti menjadi PR untuk Danix nih. Tinggal giliran dia yang harus nyebrang kan. Betul, tapi kita bakal dari tim EVOS juga dengan 3 anggota mereka masih benar-benar cukup aman, dapetin 3 poin di awal-awal. Berarti mereka tinggal bermain safe aja. Dan mereka juga punya tempat yang cukup enak, high ground. Depan mereka juga open field. Depan mereka juga tim gak ada bakal maju menuju ke arah mereka langsung. Jadi mereka tinggal bermain santai aja di awal-awal. Dan kita bakal juga kalian dari tim GD, pelan-pelan mereka juga mulai maju dan menjaga ujung circle. Memastikan bahwa tim-tim lain nggak bisa masuk dalam circle dengan nyaman. Tapi beberapa tim juga sudah mengisi di daerah Lumbermill dan belakang juga tim Ampas mengisi di daerah dekat ujung dari Pulau Sunhawk. Beberapa tapping mulai terdengar juga dari beberapa tim sekitar dan kita bakal lihat dari Fallen udah langsung mengambil posisi proning. Nah seperti ke arah seorang Caps X tapi belum mendapatkan juga tembakan yang langsung connect. Ya, tapi menurut gue tadi agak sedikit bahaya ya. Dia ngeprona tuh di depan pintu gitu. Pamali kan ngalangin orang jalan gitu kan. Aduh. Kita bakal lihat dari tim Ampas seperti pengen coba untuk terobos aja lah masuk ke dalam Lumbermill yang udah jaga oleh tim Geek terlebih dahulu. Kita bakal berapa sepeda down mulai connect juga cuma belum ada yang tumbang sementara waktu. 46 orang masih live, 14 tim masih berdiri kali ini. Yes, dan ini udah mulai banyak banget tim-tim yang udah mulai bertemu satu sama lain. Sedangkan dari The Pillar sendiri udah mengetahui posisi dari DG yang tadi baru aja selesai berenang ya. Ya, dari tim Ampas juga mulai tapping-tapping ke arah tim GD yang berada di ujung zona. Kita bakal lihat dari tim Boom seperti akan coba masuk. Geek pun langsung mendapatkan satu korban dari tim Ampas yang lagi berusaha masuk ke dalam zona. Dia udah safe, tapi belum ada cover untuk menutup angle shot tim-tim lain. Proning langsung dilakukan juga, semua kata mulai dilontarkan. Dan seperti tim Geek punya keunggulan kali ini untuk nge-pressure ke arah tim lawan mereka kali ini. Dan zona pun keluar, tinggal beberapa komponen yang tersedia di dalam zona. Victim enak banget, mereka mengisi di daerah Paradise, tinggal menunggu aja kali ini. Yes. Tapi kalau kita lihat juga di sini masih jadi peperangan yang lumayan cukup sengit antara Geek dan juga Bahampas. Bahampas sih bakalan susah banget untuk melakukan movement ya karena udah benar-benar ke lockdown dan ada satu orang juga yang terkena granat di sana sakit banget. Di sini bakal langsung aja dimajuin sama tim dari Geek Fam. Betul, mereka langsung berusaha untuk menyelamatkan kapten mereka Deadmosh yang tersungkur ke arah tanah oleh bom dari tim Ampas. Dan Ampas pun udah mendapat bantuan dari tembakan dari tim GD yang berada di belakang mereka. Tim-tim sudah mulai numpuk juga di dalam Lumbermill, masih ada jarak 200 meter sampai ke arah zona dan hanya waktu 15 detik sampai zona biru akan bergerak kali ini. Kita bakal lihat dari tim Ampas sudah mulai maju, akan menyerbu tim Geek juga yang sudah menjaga terlebih dahulu, tapi kedua tim ini nggak aman. Ini bukan fight yang harusnya dilakukan oleh kedua tim ini. Kalau mereka saling menahan, ada mereka bonyok oleh zona terlebih dahulu. Yep. Dan close combat terjadi tapi ada threat knock juga yang dilakukan dan di sini Floran berhasil mendapatkan covering fire yang cukup baik dan Bahampas sayang banget harus dipulangkan tanpa kehilangan satu player, tanpa mendapatkan satu kill point tambahan tadi. Betul banget, kita bakal lihat kali ini ada fight lagi yang terjadi oleh dua tim yang bertanding. Kita bakal lihat kali ini dari tim DG dan juga tim TP saling tapping, saling nge-knock, Trick pun harus tersungkur ke arah tanah. TP berada di ujung zona, perlu maju 100 meter dan Victim mulai diserbu oleh tim-tim lain yang pengen masuk ke arah Paradise. DG pun tereliminasi di posisi ke-13 menyisakan 12 tim yang masih bertahan sementara waktu dan Victim mendapatkan killing spree dengan total 5 kill. Dari GD, satu persatu anggota mereka juga mulai bertumbangan. Yes, ini dari Victim sih tinggal nyayur aja sebenarnya. Tapi dari The Pillar sendiri yang lu lihat, tadi mereka lumayan cukup kesulitan ya di luar zona. Tapi sekarang ternyata mereka udah mulai sedikit demi sedikit masuk. Dan posisinya juga masih cukup aman. Dengan iya, tapi kita bakal mereka harus maju ke arah tim Victim. Tapi GD juga masih bertahan melawan tim EVOS di balik batu-batuannya. Dan EVOS tinggal berapa anggota? 3 deh. 3 anggota, cuman dari posisi GD kan yang berada lebih jauh dari zona harusnya bakal dipukul untuk maju dikit, di-miss dikit dan bakal coba untuk melakukan beberapa spray terhadap tinggi Fam tapi nggak mengenai siapapun terlalu jauh. Menurut gue dari GD bakal susah kalau misal lu fokus ke dua tim sih. Kecuali mereka sekarang fokus untuk perang dengan EVOS, jadi kalau bisa nge-knock nih, dia punya chance. Kalau dia kan sekarang lempar bom nih, hujanin bom. Kalau sampai ke knock 1, dia punya chance untuk ngebalikin keadaan. Karena EVOS tinggal bertiga, kalau knock 1 tinggal 2, 4 lawan 2 harusnya menang. Dan bakal coba untuk dimajuin aja sama Valen di sini langsung aja melakukan proning gaming. Dan posisinya sebenarnya dari Valen juga udah tahu ya posisinya di sebelah batu ini ada orang nih tapi sambil meraba-raba juga karena baru ada Fox aja nih yang sebenarnya posisinya yang lumayan cukup di tengah-tengah ya. Betul, dia punya vision yang cukup enak. Dia seperti mendengar nih langkah-langkah dari tim GD bakal pada daun juga. Kena berapa peluru cuma belum berhasil menumbangkan anggota tim GD dan Nara dipulangkan di posisi ke-12 pada kali ini ya. 11 tim yang tersisa, 35 masih live juga sementara waktu dan EVOS punya angle yang cukup enak tapi dia harus maju lagi. Dia perlu maju menuju ke arah safe zone yang dimana dia udah mulai di lock juga sama tim GD. Fox akan knock sementara waktu dan zona pun sudah keluar kembali kali ini menuju ke arah tengah circle dimana compound sangat-sangat terbatas. Yes, tadi yang saat dia di lock sama GD pintar banget ya flanking kiri. Jadi nggak bakal ketemu di depan langsung dan Foxnya juga harus terkena
Blue Zone ini nggak bakal bisa diselamatin sih. Iya, kita bakal lihat kali ini dari tim GD sudah masuk circle terlebih dahulu. Mereka bakal ngelok dengan tim EVOS dan mereka punya tempat yang cukup enak di depan mereka. Kalau mereka berhasil mengisi area depannya, beberapa tembakan mulai dilontarkan juga oleh tim Victim menuju ke arah tim GD. Cuma belum berhasil menembakkan tim GD sementara waktu yang masih ngepron di daerah open field. Zona kali ini bakal menuju ke arah open field juga di mana mereka harus pelan-pelan menuju ke safe zone. Nggak ada cover, jadi mereka perlu bermain hati-hati dan mungkin menggunakan batu dan juga pohon sebagai cover-cover mereka. Benar, tapi yang gue salutin lagi dia tadinya ke lockdown sama EVOS, tapi sekarang malah dia yang bisa ngebalikin posisi ya, di mana EVOS tadi udah sisa 2 aja. Enggak, masih bisa dibangun, di revive nggak sih? Oke, dua lagi nih. Sisa 2 ya, Dua, berarti itu yang dua. satu tadi nggak Foxnya nggak ada sempat, revive. nggak bisa di revive, dan ada AOG juga di sana yang lumayan cukup. Dan kalau lo lihat dari arah minimapnya, itu udah bener open field banget sih. Iya, kita bakal lihat fight juga antara Alter Ego dan juga tim RQ dan juga Onyx. Three-way fight mulai terjadi juga di antara tim-tim yang bertanding di ujung circle kali ini. Mulai beberapa anggota mereka kenok dan mulai dihabiskan juga beberapa anggota yang masih berlari di open field. Gig mulai dalam bahaya, Gig seperti tinggal menyisakan 1 player lagi. Dan EVOS pun menembakkan beberapa anggota GD, dibalas dendam kali ini. Dan EVOS seperti menembakkan killing spree, zona akan menutup, memaksakan semua player untuk bergerak maju lagi. Yes, dan dari GD juga bakal coba untuk ngamanin pinggiran circle-nya. Sambil looting dulu, dan lu lihat EVOS di sana masih terjebak di blue zone yang udah lumayan cukup perih banget kali ini. Dari Boom juga udah kehilangan 1 playernya masih dengan close combat yang terjadi melawan tim IOG ternyata. Pertembakan dia nomor 11 kita lihat ada RRQ yang ditumbangkan oleh tim Alter Ego. Dimana Hans juga udah mulai tumbang, berarti Alter Ego tinggal menyisakan 1-2 player lagi dan Geek Fam pun ditumbangkan di posisi ke-9 pada game kali ini. Kita lihat kali ini dari beberapa tim juga mulai mencari kill tambahan di ujung circle dan circle pun sudah menuju ke arah open field lagi kali ini. Lemparan bom dari tim dari tim Boom menuju ke arah tim IOG yang cukup adem nih di awal-awalnya. Belum terjadi fight yang cukup drastis dan Boom kali ini tinggal maju dikit menuju ke arah safe zone. Ya, sebenarnya dari Boom sendiri juga kayak bisa aja sih dia nungguin IOG, cuma balik lagi dia harus melakukan repositioning juga ke dalam circle-nya. Dimana GD di sini akhirnya bisa menahan pergerakan dari EVOS ya. EVOS gak bakal bisa maju banget ke dalam circle, dan dimana dari Victim sendiri di sini juga melakukan close combat ke tim The Pillars. Kenapa The Player? The player sekali. The Pillar Slayer ya gue mau ngomongnya. Tapi kita bakal lihat dari tim Victim sepertinya enak banget ya, mereka tinggal nyayur, mereka mengambil sisi selatan dari circle, mereka bakal mengisi juga sementara waktu dan terlihat beberapa tim sedikit susah untuk masuk dalam circle-nya, dimana Kental juga sudah di-knock, tinggal menyisakan 1 player dari tim TP yang masih bertahan sementara waktu ini. Victim lengkap dengan 4 anggota mereka, Boom dengan 3 anggota mereka. Kita bakal lihat dari Kental seperti akan di-finish juga oleh tim Victim yang udah nyayur 8 kill. Ya, posisi dia tadi dari Paradise cuma dikit aja ya pergerakannya masuk ke dalam zona. Dan dimana di sisi The Pillars kayaknya nggak bakal bisa selamat. Sedangkan dari Onyx juga harus kembali ke arah lobby. Kali ini misalkan 6 tim aja. Badru tadi yang kita lihat dari 31 first aid sekarang tersisa 17. Iya, tinggal dikit lagi dia. Udah nggak terlalu banyak lagi healing-healingan dia dan sepertinya mulai dress juga nih habisnya. Dan tim-tim juga masih nge-hold di daerah kompan-kompan open field. Tapi kita bakal lihat dari tim Boom dengan sangat pede mereka mulai mencari korban tambahan lagi. Tapi di luar mereka ada tim Alter Ego yang mereka nggak sadar. Ada Smith kali ini. Yes, ada Smith. Gue nggak tahu ya Smith mempunyai persediaan first aid yang cukup aman atau enggak. Karena Badru juga di sana masih di luar dan Boom mendapatkan killing spree kali ini. Walaupun udah kehilangan Estot di awal ya. Betul, tapi ternyata Smith bakal ketahuan dan bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Smith seperti tadi pengen merangkak pelan-pelan mencari celah dari pertahanan Boom, tapi malah sebaliknya dia yang dipulangkan ke arah lobby. IOG pun cukup oke pada game kali ini mendapatkan placement di peringkat ke-6 pada game kali ini. Kita bakal lihat dari Victim juga mulai knock player mereka, TP juga dipulangkan di posisi ke-5. AE masih menyisakan 1 player lagi itu Badru yang masih healing dari luar. Badru punya angle nih nembak ke arah Victim. Bisa sih, cuma balik lagi dia bakal sedikit demi sedikit untuk masuk dulu ke dalam zona, ngamanin posisi. Cuma masalahnya di situ cuman ada obstacle spawn doang. Sedangkan di sebelah kirinya dan kanannya ada Victim yang membagi 2 vision. Menurut gue Badru kayaknya gak bakal keluar dari sini sih. 3 besar. 3 besar. Mungkin bisa di 2 besar? Mungkin kalau ini Gak tau fight ya, bakal ini pecah. sisa 7 soalnya. Iya, atau enggak Badru bakal coba nyari kill kalau tinggal dikit lagi healingan dia. Badru mulai menghabiskan juga first aid dia dengan cukup cepat kali ini dan hanya misalkan sedikit nyawa lagi. Dia punya angle cukup enak dan mungkin bakal nyari-nyari kill aja sih dia, nyuri-nyuri kill. Yeah. Memastikan bahwa meskipun dia mati 3, dia punya berapa kill yang masuk ke arah dia. Sebenarnya gini sih, kalau misalnya dari Boom sama Victim fight-nya lumayan cukup lama, ini gak jadi kesempatan untuk Badru ngamanin placement. Iya, tergantung fight-nya sih. Cuma kayaknya kayak fight-nya bakal agak lama karena kedua tim juga punya cover kan. Yep. Jadi bakal sedikit lebih lama fight-nya, tapi Badru mungkin bisa mengganggu alur fight ini. Dimana kita bakal dari Boom mulai kehilangan anggota mereka, tinggal 2 yang masih aktif sementara waktu. Dari Banji juga masih spray dan mungkin di sini Alter Ego bakal dapatkan posisi kedua kalau tinggal dikit lagi dia nahan.
Yes, dan lu lihat di sini bakal langsung aja di press sama victim yang udah mulai masuk ke dalam obstacles milik dari Bom yang udah benar-benar tipis banget di sana dan malah bisa Alter Ego dua. mengamankan posisi kedua dari Alter Ego dan Bom